Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cuy? Semoga kabarnya hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Di video kali ini, kita akan membahas mengenai IP static dan IP dynamic ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IP static dan IP dynamic ya? Tak perlu banyak basa-basi lah. Kita langsung ke video, kita bahas hingga tuntas. Let's go. Baik, di sini saya akan menerangkan dulu atau menjelaskan mengenai materi dulu mengenai IP static ya. IP static, apa sih IP static itu? Nah, IP static ini IP yang dikonfigurasi secara manual dan tidak akan berubah ya. Baik, jadi gini, IP static itu adalah IP yang konfigurasi secara manual ya, dikonfigurasi secara manual dan tidak akan berubah-ubah. Maksud tidak akan berubah-ubah itu seperti apa? Jadi seperti ini, ketika kalian menggunakan laptop dengan IP yang misalkan 192.168.100.1 ya. Nah, ketika kalian masuk ke jaringan lain, itu tidak akan berubah ya. Jadi untuk IP static ini akan tetap, kecuali kita akan mengubahnya secara manual seperti itu. Selanjutnya yaitu IP dynamic ya, atau dalam kurung DHCP. Nah, DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Konfigurasi Protokol ya. Nah, seperti itu, konfigurasi protokol. Untuk IP dinamis ini adalah IP yang tidak tetap ya, dalam kurung dapat berubah-ubah ya, sesuai dengan masa pinjamannya ya. Baik, sesuai namanya, IP yang tidak tetap ya. Nah, IP ini selalu berubah-ubah ketika kalian masuk ke jaringan A misalkan ya. Terus ketika kalian misalkan pindah ke jaringan B, maka otomatis IP kalian itu akan berubah secara otomatis seperti itu. Kalau misalkan statik ya, atau statis, ketika kalian pertama masuk ke jaringan A, IP-nya 10.1 misalkan ya, host ID-nya ya, dan kalian pindah ke kelas B, maka IP kalian tetap seperti itu. Beda lagi dengan IP dinamis ini ya. Ketika kalian masuk ke jaringan A, maka otomatis ketika kalian masuk ke B ya, ke jaringan B, itu akan mengubah IP kalian ya. Seperti itu. Intinya untuk DHCP ini otomatis ya. Oke, kita akan simulasikan. Let's go. Di sini ada Cisco Packet Track ya. Nah, kenapa saya menggunakan ini ya? Karena menurut saya ini sudah cukup ya, udah bagus lah menggunakan ini. Karena kita akan simulasi ya, menggambarkan artinya ya. Oke, pertama kita siapkan dulu PC ya, untuk klien, dan servernya misalkan. Server mau di atas silakan, di bawah silakan. Inilah samping, oke, samping. Nah, di sini kita menggunakan kabel cross ya. Kenapa menggunakan kabel cross? Untuk kabel cross ini menghubungkan sama jenis perangkat. Contohnya kalau misalkan router dengan router itu menggunakan cross. Kalau misalkan switch dan client, misalkan switch dan PC itu menggunakan kabel strike ya. Jadi untuk strike dan cross itu beda fungsinya. Membedakan antara cross dan strike, maka perangkat zaman sekarang itu sudah mensupport kabel strike semua ya. Kalau misalkan kalian menghubungkan PC dengan PC itu menggunakan kabel strike ya nggak apa-apa, seperti itu. Apa sih bedanya kabel strike dan cross? Ya, nanti kita bahas ke video selanjutnya, oke? Oke, selanjutnya kita config dulu ya, kita bahas IP static dulu.
IP statik. Nah, kita ke config ya untuk mengasihkan IP config. Nah, di sini kita ke fast adder. Nah, statik dan DHCP itu selalu pilihan dalam konfigurasi IP, DHCP ataupun statik. Oke, statik dulu. Nah, misalkan kita IP kelas C aja lah. Oke, 1.1 subnet, subnetnya 255.255.255.0 ya. Nah, udah ya. Ini server cukup. Nah, untuk klien config sama seperti tadi. Nah, 192.168 100 titik, jangan titik 1 ya, karena titik 1 sudah dipakai oleh server, tapi titik 2 misalkan tab. Nah, dan untuk setting menggunakan gateway-nya, untuk gateway ini baru kita menggunakan IP server 192.168.100.1 255.255.255.0 seperti itu. Oke, kita ke desktop, kita ke CMD ya. Kita tes benar gak IP-nya itu IP PC atau klien ini 100.2. Oke, IP config ya. Nah, ini kan 192.168.100.2. Oke, gateway-nya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Oke, kita cek dengan menggunakan ping, boleh ping di sini ya. Ping 192.168.100.1. Oke. TTL ya. Oke, sudah TTL. Kalian juga bisa menggunakan, nah ini, edge simple ya. Edge sample ya, maaf. Oke. Kita taruh di sini, kita hubungkan kirim pesannya. Maka di sini tulisannya sukses full. Nah, seperti itu. Untuk DHCP seperti apa? Nah, kalian tinggal klik ini aja di DHCP. Udah. Coba, akankah terhubung? Tidak ya. Seperti itu. Ini juga harus di DHCP kan ya. Oke, kita di DHCP kan dulu ya. DHCP, ini juga di DHCP ya. Udah. Kita tes IP-nya berapa ya. Misalkan IP config. Nah, otomatis IP-nya tuh kelas B ya, 169.215.215.164 ya. Ini berapa? Ini juga pasti kelas B ya. Jadi diotomatiskan untuk kelas B. Desktop ya. Kita IP config, nah, tuh sama ya. Cuman bedanya itu host ID ya. Ingat, untuk kelas B itu kalau selagi ininya masih sama, itu bakalan terhubung ya. Kenapa sih ininya sampai ini berubah? Ya nggak apa-apa, karena kelas B itu net ID-nya itu ada 2 dan host ID-nya juga ada 2. Kalau misalkan kelas C, nah ini baru. Kalau misalkan yang belakang ini ubah, maka otomatis sudah beda jaringan. Kita ping saja. Nah, kita tes ya. Example, klik, lalu klik. Sukses ya, karena satu jaringan seperti itu. Oke, gampang ya untuk penjelasan IP statik dan IP dynamic ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga yang telah subscribe dan like dan juga share ke teman-teman kalian. Baik, cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.